Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, jumpa lagi bersama aku Raisa Amirah Fasori. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan salah satu tugas informatika, yakni video presentasi bab 8 dengan judul Dampak Sosial Informatika. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya. Oke, pembahasan yang pertama, bagian A itu terdapat sejarah perkembangan komputer. Komputer tidak lagi berbentuk desktop, tetapi juga dapat berbentuk laptop, ponsel pintar, jam tangan, kacamata, bahkan menyatu dengan beragam benda yang kita sebut sebagai Internet of Things. Ternyata, sejarah mesin komputasi dimulai bahkan jauh sebelum Masehi, yaitu kurang lebih 2400 BC dengan abacus sebelum mesin elektronik pertama diciptakan. Komputer kemudian dapat diprogram yang dirancang oleh Charles Babbage dengan pemrogram pertamanya ialah seorang wanita bernama Ada Lovelace. Perkembangan teknologi juga terlepas dari perkembangan ilmuwan dan insinyur yang mengembangkannya. Tokoh-tokoh tersebut tidak hanya menciptakan mesin, tetapi juga menciptakan konsep-konsep yang dipakai sampai sekarang, misalnya algoritma yang ditemukan pada tahun 830 oleh Al-Khawarizmi. Lalu kita move ke bagian yang ke B ya, yaitu aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika. Yang pertama tentang aspek ekonomi. Industri perangkat keras dan perangkat lunak berkembang sejak ditemukannya komputer. Mula-mula perusahaan perangkat keras mainframe dan mini komputer yang muncul misalnya IBM, Hitachi, Univac, dan berbagai merek lainnya. Kemudian dengan lahirnya PC atau personal komputer dan diikuti dengan laptop, tablet, serta telepon pintar atau handphone, industri perangkat keras mulai tumbuh. Bukan hanya komputer, tetapi juga semua periferal seperti printer, alat input atau output, dan lainnya. Nilai valuasi atau harga dari suatu perusahaan di rintisan dilihat dari value yang mereka berikan, berbeda dengan bisnis pada umumnya yang melihat dari seberapa besar keuntungan yang mereka hasilkan pada suatu periode. Beberapa indikator dari besar value tersebut dapat dilihat jumlahnya pengguna layanan tersebut dan jumlah investasi yang diberikan oleh para investor pada perusahaan rintisan tersebut. Nilai valuasi tersebut menjadi sebuah ukuran untuk yang dapat digunakan nantinya untuk menjual kepemilikan atas perusahaan rintisan tersebut. Misalnya, mengapa ojek online itu lahir? Karena penciptanya berpikir untuk memberikan solusi bahwa orang itu perlu cepat, sedangkan di kota seringkali banyak kemacetan. Dengan sepeda motor akan lebih cepat. Supaya lebih mudah, pemesanannya pun online, tidak perlu lagi pergi ke pangkalan ojek. Tukang ojek pun dapat berada dimanapun untuk menerima orderan. Itu semua merupakan hasil pemikiran. Oleh karena itu, hasil pemikiran intelektual tersebut perlu dilindungi secara legal agar tidak menimbulkan sengketa. Perlindungan ini diberikan dalam bentuk hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual atau intellectual property rights adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual termasuk software. Lalu yang kedua ada aspek hukum. Perangkat lunak merupakan hasil buah pikir atau karya intelektual manusia, seperti halnya buku atau karya lainnya. Oleh karena itu, perangkat lunak harus dihargai sebagai salah satu hak kekayaan intelektual. Sayangnya, karena bentuknya yang berupa benda digital, perangkat lunak lebih mudah untuk diperoleh melalui cara yang tidak legal atau benar secara hukum, atau dengan istilah umumnya ialah melalui pembajakan. Perlu ditekankan bahwa melalui pembajakan hukum perangkat lunak itu adalah tindakan melawan. Ada beberapa jenis lisensi perangkat lunak. Berikut ini rangkuman beberapa jenis utama dari lisensi perangkat lunak. Yang pertama ada lisensi komersial, lalu ada lisensi gratis atau freeware, lalu yang ketiga ada lisensi open source, lalu yang terakhir ada lisensi domain public. Dilanjutkan ke bab yang ketiga atau bagian C tentang informatika untuk masa depan. Kreativitas dan inovasi berawal dari berpikir dan berimajinasi. Banyak penulis dan sastrawan yang berani mengungkapkan bayangan mereka akan masa depan. Banyak yang membayangkan seperti apa dunia abad ke-21, bahkan lebih jauh lagi ketika manusia sudah melintasi galaksi. Imajinasi itu tidak lagi menjadi sebuah atau sekadar hiburan, tetapi akhirnya menjadi sumber inspirasi bagi para inovator dan penemu yang perlahan-lahan mengubah dunia dengan segala teknologi mutakhir yang mereka ciptakan.
SDG merupakan kelanjutan dari tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals atau MDG. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, MDG memiliki banyak kendala. Menurut Jeffrey Sachs, salah satu penasehat MDG, salah satu kendala dalam terwujudnya MDG ialah data yang sulit dikumpulkan dan diolah dengan cepat menjadi informasi yang dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan. MDG telah berpikir pada tahun 2015 dan kini telah banyak kemajuan pada bidang komputer yang dapat kita gunakan untuk memastikan SDG dapat dicapai dengan baik dan sesuai dengan target. Selanjutnya kita akan memasuki bab yang terakhir atau bagian D tentang karir dan studi lanjut di bidang informatika. Yang pertama, karir di bidang informatika. Pada saat ini, kebanyakan orang awam memahami informatika sebagai disiplin ilmu yang mempelajari fenomena di sekitar komputer. Fenomena ini meliputi desain komputer dan proses komputasi, representasi objek informasi dan transformasinya, perangkat keras, perangkat lunak, esensi, dan kecerdasan mesin. Di Eropa, disiplin ilmu komputer disebut informatika. Di Amerika Serikat disebut computing. Nah, pada bab ini kita akan melihatnya lebih jauh lagi. Menurut Profesor Peter J. Denning, seorang peneliti terkemuka yang banyak melahirkan tulisan ilmiahnya terkait keprofesian di bidang informatika, suatu profesi harus memiliki 4 ciri khas. Keempat ciri khas tersebut sebagai berikut. Yang pertama, mendalami suatu bidang yang menjadi perhatian manusia dalam waktu yang lama. Yang kedua, mengondisikan kumpulan prinsip atau pengetahuan konseptual. Kumpulan prinsip-prinsip ini diwujudkan dalam berbagai bentuk. Lalu yang ketiga, mengondisikan kumpulan praktik yang juga meliputi kompetensi. Hal ini salah satunya diwujudkan dan diakui melalui sertifikasi kompetensi profesional yang telah dijelaskan pada unit sebelumnya. Lalu yang terakhir ada menetapkan standar kompetensi, etika, dan juga praktik. Berdasarkan peran informatika, Profesor Denning membagi profesi di bidang informatika dalam 3 kategori, yaitu yang pertama profesi yang sangat spesifik di bidang informatika, lalu profesi yang sangat syarat dengan informatika, lalu yang terakhir ada profesi yang memberikan dukungan teknologi informasi. Nah, contoh-contoh tersebut atau pekerjaan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini ya. Lalu berikut ini jenis-jenis profesi di bidang informatika. Disimak ya. Lalu yang kedua ada materi tentang studi lanjut di bidang informatika. Disiplin ilmu informatika adalah disiplin ilmu sains formal yang lahir dari bidang matematika yang mana sebagai konsep formal dan teknik elektro sebagai elemen perangkat keras. Saat ini, informatika telah menjadi suatu bidang ilmu tersendiri dan memiliki berbagai cabang ilmu yang akan dikenalkan pada unit ini. Saat ini, informatika telah berkolaborasi dengan bidang ilmu lain hingga melahirkan bidang baru. Agri-informatika atau informatika pertanian lahir dengan menerapkan informatika untuk mendukung bidang pertanian. Dalam bidang informatika yang telah dipelajari, terdapat 5 pilar yang terdiri atas sistem komputer, jaringan komputer dan internet, dampak sosial informatika, algoritma dan pemrograman, serta TIK dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. 2 asosiasi profesi terbesar yang berkaitan dengan informatika yaitu Association of Computing Machinery atau ACM dan juga Institute of Electrical and Electronic Engineering atau IEEE telah merumuskan kurikulum yang dapat menjadi acuan untuk mempelajari informatika. Berdasarkan komputer kurikula tahun 2005, terdapat 5 disiplin ilmu komputasi yang paling besar, yaitu seperti berikut. Yang pertama ada computer engineering, lalu yang kedua ada computer science, yang ketiga ada information system, lalu yang keempat ada information technology, dan yang terakhir ada software engineering. Oke, demikianlah penjelasan yang dapat aku sampaikan mengenai dampak sosial informatika. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan baik itu penyampaiannya ataupun dari tata bahasanya. Semoga apa yang aku sampaikan ini dapat bermanfaat serta berguna untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.